Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai ayat 21. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 14-21. Injil hari ini memiliki dua bagian. Bagian pertama menggambarkan pelbagai reaksi orang-orang Farisi dan orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus. Dan bagian kedua, reaksi-reaksi itu merupakan penggenapan nubuat Nabi Yesaya. Ayat 14, reaksi orang Farisi. Mereka memutuskan untuk membunuh Yesus. Ayat ini merupakan penutup bagian sebelumnya ketika Yesus menantang kedengkian orang Farisi dengan menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Reaksi orang Farisi adalah mengadakan pertemuan untuk melawan Yesus. Mereka merusak hubungan antara otoritas agama dengan Yesus. Lalu di dalam Injil Markus bab 3 ayat 1-6, bagian ini jauh lebih eksplisit dan provokatif. Di dalam Injil Markus dikatakan bahwa keputusan untuk membunuh Yesus bukan hanya keputusan orang Farisi, melainkan juga keputusan para pengikut Herodes dalam Injil Markus bab 3 ayat 6. Saudara dan saudari, mesbah dan tahta bergabung melawan Yesus. Ayat 15-16, reaksi banyak orang, yakni mengikuti Yesus. Ketika Yesus mengetahui keputusan orang Farisi hendak membunuhnya, Yesus pergi menyingkir. Banyak orang yang mengikuti Yesus, meskipun mereka pun tahu bahwa para pemimpin agama telah memutuskan untuk membunuh Yesus. Mereka yang mengikuti Yesus disembuhkan oleh Yesus. Namun Yesus memperingatkan mereka agar mereka tidak memberitakan peristiwa penyembuhan itu kepada orang lain. Saudara dan saudari terkasih, di satu pihak ada konflik antara Yesus dengan kalangan otoritas agama, dan di lain pihak ada gerakan orang-orang yang mau berjumpa dengan Yesus. Mereka yang mau berjumpa dengan Yesus adalah orang-orang yang terpinggirkan dan terkucilkan. Mereka menyerahkan diri kepada Yesus dengan segala kelemahan jasmani mereka. Saudara dan saudari, mereka inilah yang tidak diterima di dalam masyarakat atau di dalam keagamaan. Mereka justru diterima oleh Yesus. Lalu ayat 17, keprihatinan penginjil Matius. Yesus adalah Mesias kita. Reaksi ini berbeda dengan reaksi orang Farisi dan rakyat. Matius melihat diri Yesus sebagai perwujudan nubuat hamba Tuhan yang menderita. Di satu sisi, hamba itu dianiaya oleh otoritas yang menghina dan meludahi wajahnya. Tetapi hamba itu tidak mundur. Wajahnya sekeras batu. Di sisi lain, pelayan seperti Yesus yang dicari dan diharapkan oleh rakyat.
Kumpulan orang yang datang dari jauh sedang menantikan pengajaran Yesus. Ayat 18-21. Yesus menggenapi nubuat Nabi Yesaya. Matius menyajikan seluruh kutipan pertama Nabi Yesaya. Saudara dan saudari, bacalah ayat-ayat ini dengan perlahan-lahan sambil merenungkan Yesus dan orang-orang miskin zaman ini yang dikucilkan. Lihat, hambaku yang telah kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Saudara dan saudari terkasih, melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk berefleksi. Apakah di zaman kita ini ada sebuah otoritas keagamaan atas nama agama yang menganiaya atau membunuh orang-orang seperti Yesus yang berbuat baik kepada banyak orang? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.